Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 120 put. 120 put Ra'yub baris ke-7. 120 put baris ke-7 dari Ra'yub. Dan adapun mereka yang sedikit amalnya, amalnya mereka itu dan penat betul pada bicara, tilik mereka, jahil mereka itu. Jadi waktu bicaranya kan begahaba katanya, letih, merasa letih dalam berbuat amal. Tilik mereka itu tilik jahil mereka itu akan makna ini, dan lalai mereka itu barang yang di dalam hati daripada aibnya, dan masyghul dengan mempenatkan nafsunya pada rukuknya dan sujudnya. Nya ngak mepat pembahasan hidih liket sedikit jud amal yang tayo kerjakan, saat Allah Ta'ala nerima amal tersebut nya banyak pahalanya. Nya kutamsilkan hidih ngak baik nak ujub dan ria, karena ibadah yang dikerjakan hana ujub hana ria, penuh dengan keikhlasan, ubud jud apubud raya balasan. Nyan bagi orang yang udip ati dapat gerasakan ada kepubuk ibadat, perasaan yang mengalir dalam jiwa agaknya untuk apa? Apakah untuk fahala, harap pujian, baik hana mangat dengan manusia, berbangga-bangga dengan amal, atau bagaimana? Nya hidih likut nago sampai ke cerita hidih tira urang watai gepejame kepada Sufyan Tsauri, kan? Sufyan Tsauri dan sahabatnya gepejame gejak bak rumah ngen ke watai gue beut ba urina ke gekeun pai ta beut lam tabak yang tajak haji pun nya gekeun lam baik tabak haji pun tajak tabak haji kedua artinya gekeun jole Sufyan Tsauri nya dua buah haji yang gekeun le Sufyan Tsauri dua buah haji yang kagadah kata pahala haji. Memang hana agak pegah agaknya gejak wajib, tapi cara agaknya gejik tanya tetap pegah, kadang-kadang mengarah kepada seolah tanya hayulah dalam amal nya terselip ria, terselip ujub, kabeh duruh do mata bunuh amal tu. Nya kehino yang harus hati-hati tat nya kenyo. Virus perusak pada kenjo. Virus perusak amal. Cukup halu haji. Tanyo hana teliti, hana udip mata hati, tanyo urang lalai. Jadi maka geberah hidayah tu nya yatu hilai. Sedikit amal yang kita kerjakan, saat amal itu dituju hanya kepada Allah Ta'ala, maka sangat besar pahala yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya nya kekena uke. Adapun mereka yang sedikit amal, mereka itu amal gedit, artinya watai gepubut igaknya pun ante hana ikhlas hati. Dan yang na penat pada bicara, tilik mereka itu jahil. Yang na hek mentang bak pubut, bak bersungguh-sungguh mereka itu yang na hek mentang, tilik mereka itu tilik jahil. Artinya semikir mereka semikir jahil, bukan karena Allah, bukan karena harap pengampunan Allah. Jahil mereka itu akan makna ini, makna jahil mereka itu akan makna ini. Jika hanaduh lamati igaknya tentang perusak amal, dan lalai mereka itu barang yang di dalam hati daripada aibnya. Lalai yang ke hana tingan ke lamati igaknya kamu sarung hinan sifat-sifat tercela, sifat ria dan sebagainya. Dan masyghul yang naga pelaloro dengan mempenatkan nafsunya pada rukuknya, gepehek nafsu gemanteng rukuk sujud. Dalam rukuk dan sujudnya yang nak ingat jadat kebalasan ba Allah, sehingga berbangga-bangga dengan balasan tersebut, sehingga timah ujub. Mudah-mudahan dan menegahkan dari makan dan minum, yang kadang-kadang agaknya getendra untuk tidak makan, tidak minum, karena tidak makan dan tidak minum ada fadilah juga ba Allah Ta'ala, lagi mensedikitkan makan dan minum, serta berpuasa misalnya, yang kejai pahala. Tapi hina yang ke hana
perhatian kepada keaiban yang nalamati. Dan umpamanya ibadah-ibadah yang lain, banyaklah ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan namun goknya lalai, maka menipu daya akan mereka itu bila bilangan rakaat dan banyaknya. Gepula rakaat bak semayang goknya, tapi tertipu goknya. Hai gak anggap dengan lenyo kahebat goknya dengan amalnya. Padahal pajan baru beres ditanya, "Wate getung amal?" Nya hana getung, sapukeun nya. Nya kira hana getung lah Allah. Ya, menipu daya, tertipu mereka itu dengan bilangan rakaat yang banyaknya, dan tiada tilik mereka itu kepada barang yang ada padanya daripada untungnya, baik utak yang dah untungnya dan jernihnya. Jadi hana gekalan kepada yang dapat menguntungkan goknya dengan amal buno, dengan amal ibadah buno, dan jernihnya hana mau gebersihkan gepeglik. Dan tiada terkaya bila bilangan dengan biji kelapa yang tiada isi dalamnya. Nyu perbandingan juga pegat. Jadi hana terkaya, hana terkaya, hansip tu merasa kekurangan tu, belum mempunyai apa-apa pun. Nya makna hana terkaya. Lagi musuh yang jai. Tetapi asal ji mandum bro keputuman jai boh mentang. Bau kok jai, tapi tetap pulih, tak peluk. Nya na so bro rata-rata bro dum. Nya makna hana terkaya, masih hana hayu mentang hana harga, mentang dit menukar amal yang banyak namun tidak ikhlas, dan tiada memberi manfaat, meninggikan sakafnya, padahal tiada meneguhkan binanya. Mana sakaf kan bubung, loteng, atap, atap juga mafhum. Jadi tidak ada faedah atap bangunan itu tinggi-tinggi, hebat-hebat, hayu-hayu, padahal tiada meneguhkan binanya, yakni dindingnya. Padahal dinding rapuh, tameh hanakeng. Untuk apa atapnya sangat kuat, atapnya sangat indah, sedangkan tameh-tameh ji hanaget. Kan tameh lebupah, tameh baru beres hati. Nyo menosit amal banyak, luar biasa amalnya banyak, namun hatinya tidak bersih, ada rianya, ada ujubnya. Untuk apa amal yang banyak apabila di dalam hatinya itu masih kotor, tersimpan sifat-sifat yang dapat menghancurkan amal itu sendiri. Ya, nyu gebuh tamsilan, gambaran-gambaran. Kelapa banyak, namun kelapa itu semuanya tidak berisi. Untuk apa? Jadi kepu teman jayu, jainyo, sedekah katanya sabompang, sedekah boh timun, boh jambe, boh nyo, boh jedung, tetap aja mandum bro, tidak ada faedah. Dua boh sedekah, mendua boh mangak-mangak rasai. Ged mandum mangat lemkan luar biasa faedahnya. Nyo meno ke amal, nyo meno ji gepu banding truk meno. Jadi kita tidak hanya mengejar banyaknya amal, tetapi perlu juga diperhatikan tentang kebersihan daripada amal itu sendiri. Oleh kagle kejar tu banyak. Yang mana ji? Sudah bersihkah amal? Bersih. Bersih dari ujub, bersih dari takabur, bersih daripada sifat tercela. Olehnya baru perbanyak tu tingkatkan sehingga banyak amal. Setelah amal itu kita bersihkan. Jadi jino talit bilangan ni tanya. Hidih hilikot kali kepegah. Salah sabuh cara syaitan watai getanyo di tun, watai getanyo didorong untuk pupuk maksiat kan. Itanyo diarahkan untuk pupuk taat. Itanyo keulang taatnya tidak hati-hati, tapi itanyo nyo taufik dari Allah, jaitat fahala. Watai lam taat mui puduk tek ria, mui puduk tek ujub, hansit ujub, hansit ria, iyu karat-karat. Mui sumayang kan iyu karat-karat, belu bilangan sehingga tidak sempurna. Hilang khusyuknya, hilang tumak ninahnya, hilang bacaan-bacaannya yang benar. Nya ikarat le syaitan ya. Sebab dia pikirnya syaitannya mesti dalam putakan itran getanya untuk pubut maksiat mentang kan. Orang yang haik ditran le syaitan untuk pubut maksiat, nyo itarik lam taat leji. Tapi lam taatnya isimpan sifat-sifat tercela dalam hati ji. Hantit gadah siit apa gadah sifat tercelanya. Ipegat tergopoh-gopoh cepat-cepat. Karena hidup cepat-cepat sifat hati juga tergopoh-gopoh tanya. Sehingga salah-salah bab bacaan kurang. Karena bak tak kejar bilangan. Perlekan bela rakaat, bela bilangan. Karena dengan banyak bilangan itu banyak fahala yang gede yang pedu. Padahal ka kurang bak pubut. Yang cara jihan. Yang mana yang kena pegang. Tanya, jangan hanya mendahulukan banyak bilangannya, tetapi yang pokok hinan adalah bersih amalannya.
daripada sifat tercela. Setelah amal kita bersih, baru kita banyakkan putakan bilangannya. Ya, nya mana ji? Jadi hino yang kegepegang hana manfaat orang yang meninggikan sakaf. Sakaf itu atap, padahal tiada meneguhkan binanya, yakni dindingnya. Tak pegat bangunan hebat tat atap ji, hebat tat kubah ji. Sedangkan tameh rapuh, sedangkan dinding roboh, mudah roboh. Jadi nyan hana faedah. Meno ke amal yang banyak, amal yang besar, tetapi ikhlasnya tidak ada, ataupun ujubnya ada, dan tiada faham akan segala haqaiq ini, melainkan orang amilun billah, lagi orang mukasyif, yaitu han dapat kepahami hakikat-hakikat yang laginyo, diri laginyo yang tersembunyi lah mati haik dipahami oleh urang, han peka, han dapat dirasa, melainkan orang yang beramal lillah nyambillah, lagi orangnya ka udip mata hati, kasyafnya udip mata hati, kan mesti kasyaf gejingnya dosa, gejingnya ujub gerasa, kasyafnya kasyaf dengan rasa. Hai makna kasyaf kan terbuka kan, kasyfun kan terbuka maknanya, kasyafnya kan orang yang terbuka kan deh, jadi dapat gerasakan nyuria, menyulaganya ujub, menyulaganya tapu ibadah hanapah ayo, yang gerasakan dekatnya, yang kehurungan yang selamat amal ke. Kan urung yang hana rasa sifat hati, ngejit sifat hati itu harus dapat kita rasakan, karena itu penyakit. Lagi kita tanya si tetap perasa tetap pajuh makanan kena, tetap pajuh makanannya pakan sampai menget-nget, yang nalu pajuh pulaan benar. Sehingga tak coba dia kata obitnya, tetap pajuhnya berarti hanjut, hindarkan. Ya benar. Kan dapat terasakan itu penyakit zahir. Maka je langsung penyakit batin tidak pernah terasa. Yang mana iji? Tapi hana terasa, yang kejut cukup rusak-rusak ke tubuh batin kadai tanya, tapi hana ubat dum, hana tempo ubat bahkan karena penyakitnya tidak dapat dirasakan. Kenapa tidak dapat dirasakan? Karena ilmu tentang penyakitnya tidak ada. Namun orang yang punya ilmu, yang beramal dan dapat memahami hakikat-hakikat sifat tercela, dia dapat dirasakan. Beok matang menjampu dengan hanagat amal ke, ka dapat dirasakan dia perusak amal. Nyo hana bereh lagi nya, nyo hanjut meno, bek meno cara pubut. Yang kejut mesti guna jak matang, dorongan jaknya paken. Oh karena harap pulang, hana jadi kejak. Dorongan jaknya paken. Oh karena mangai dipujo, hana jadi. Hanya urung yang memang ka terbuka hati, ka dapat gerasakan sifat tercela. Sehingga gebentuk niat yang bagus, baru kejak. Timuhlah ikhlas. Itu yang kegemenan kan? Pubut jule amal, bukan membentuk putakeun sifat yang baik lewat amal tersebut. Ya, nyamanan ka. Yang kabeh hilai selapih ya. Tentang dia hindari sifat ujub dan riya. Adapun khatar, adapun besar khatarnya, kiba makna khatarnya, yakni kebinasaannya. Maka yaitu daripada beberapa jalan. Nyan. Horot raya bahaya lam amal katanya menyuna ujub dan menyuna riya. Menyuna ujub dan menyuna riya. Nyambek tua-tua makna daripada ujub. Makna daripada ujub yaitu handehnya nikmat Allah, merasakan atas derawa tu, sehingga dihirun-hirun ke derawa tu, dan merasa bangga dengan ilmu, dengan amal, dengan apa saja kelebihan yang kita dapatkan. Kanya hidup ujub. Ya ka horot ijih raya tak bahaya aji. Riya kan karena Allah pubut. Apakah karena pujian, kan karena puji, baik dicela, kan baik karena dicela, karena pubut amal karena baik dicela oleh manusia juga riya namanya, tidak ikhlas. Ya, walaupun kan karena harap pujian baik salah. Ka malai teh hana mangat, hai baik hana mangat. Tanya kaji kururung raya lah kampung baik hana mangat sagai hantom deuh humlasah. Nya hantom deuh humlasahnya pakeun. Ate perle tajak humlasahnya. Karena hana mangat ke manusia, nyan kan ikhlas keun. Cuma watai pun menan dah pubut, ya muzu, duda robah, hana pupu, bek pih tanya watai kamenan, kau kita tinggalkan, bek mana ji, pubut laju ilai perbaiki niat, nyokonyo berdapat rasa, ngak bek rela, nyokonyo dah pegah tabi, watai tak pubut pun kan itam mengejuria, robah haju, menyo urang hana peka, hana dapat gerasakan sampai habis amal dalam keadaan ria. Jadi watai gerasa lagi nya robah haju, jaknyo lillah. Sebagai amal, sebagai ibadah untuk dekat dengan Allah, harap senang Allah, sebagai amal tambahan. Benar-benarlah tingat aju, nya robah niat gekeun. Tapi myuhana tingat tahu menan sampai habis dah pubut karena baik hana mangat sagai.
sehingga awak tanya hanai peruh lili masyarakat le urung gampong kakeh hanali dah pebut nya sebagai contoh-contoh kecil supaya tanya dapat hilangkan sifat hanagat horat bahaya gebegah cumannya gebuh tamsilan gebuh perumpamaan horat bahaya na sifat bunuh besar bahayanya itu daripada beberapa jalan. Pertama katakan horat bahaya sifat ria dan ujub tersebut. Pertama bahwasanya Malik raja, yakni raja yang tiada hingga bagi kebesarannya dan ketinggiannya. Tiro raja yang luah tat kerajaannya, kebesarannya, kekuasaannya. Yang menamisu tiro raja yang cukup raya, kekuasaan cukup hebat, dan baginya atasmu nikmat yang amat banyak, dan baginya atasmu nikmat yang amat banyak, tiada dapat dibilang dan hingga. Nikmat lumpah le bagaknya yang gejuk ke getanya tidak terbilang, tiada tat. Dan baginya badan yang gaib dengan aib, dan baginya bagi hamba, dan baginya atasmu. Sedangkan arti getanya jai nikmat yang akan dijuk oleh Allah dan hana hingga. Dan bagimu badan kan bagimu badan yang gaib dengan aib, yang tersembunyi, yang ditakut, lagi berlumur dengan beberapa kebinasaan yang banyak. Sedangkan tubuh getanya berlumur dengan keaiban, berlumur dengan kotoran yang sangat banyak, kedosa ataupun sifat tercela bunuh. Dan perkara yang ditakutkan jika jatuh dengan kamu tergelincir serta bersegera nafsu itu kepadanya. Jika jatuh yang ditakutkan bunuh, jika jatuh dengan kamu tergelincir serta bersegera nafsu itu kepadanya, maka berkehendak ia kepada bahwa mengeluarkan daripadanya amal yang saleh, lagi jernih, lagi sejahtera daripada tubuh yang tercela, celanya tubuh yang tercela, dan nafsu yang condong kepada kejahatan, dan amat menyuruh dengan sesuatu atas jalan yang patut bagi Tuhan sekalian alam, di dalam kebesarannya dan ketinggiannya dan banyak pemberiannya dan rahmatnya dan nikmatnya. Ini macam contoh perumpamaan. Le geba contoh gepu banding, gebuka perumpamaan, gebuka contoh. Misal, jika jatuh daripadanya akan tempat ridhanya dan kabulnya, dan jika tiada maka luput akan dikau laba yang amat besar, yang tiada dimaaf oleh nafsu, nyan mimnya dimaaf oleh nafsu dengan luputnya, tiada terkemudian mengena akan dikau padanya bala yang tiada kuasa bagimu dengan dia. Dan ini demi Allah kelakuan yang amat besar dan tempat takut yang jasim, tempat takut yang bahaya juga yang besar. Kena pegakkan suatu perumpamaan, nyokan contoh manteng dari Pak Beno Kepegah, tiro raja yang cukup hayu kan, tiro raja yang cukup hayu, nyo raja yang hayu tu maksud Allah idanya tak banding menyohino tak tegedi raja alam dunia, maksud yang mana rajanya ibi sesuatu ke gedanyo, nikmat dilimpahkan kepada gedanyo, tapi le gedanyo watagi ujak dari raja hana tim hana takzim ke raja, nyo maksud ke Allah perbandingan di le Allah gebi nikmat gedanyo jadat hat haid tabilung nikmat gejuk le Allah Taala gedanyo, tapi tubuh gedanyo sabi dengan dosa. Walau menan gede le Allah Taala tetap riza gedanyo, gebi gedanyo le Allah watatanyo tak pupuk dosa. Allah kah hana gejok ganjaran aju, hana gejok tindakan aju. Jadi awak tengok pegah meno nyo beduh yang bahwa betapa pemurahnya tiro raja ke gedanyo, sehingga jangankan gedanyo tak pupuk kebaikan, dum tengah lam jahat saja mantang dum nikmat Allah gebi gedanyo. Nikmatnya bentuk nikmat dum pegah meno. Itanyo hanaya tu berlumur dengan perkara yang ditakutkan, condong kepada kejahatan, iyu le nafsu kepada perbuatan yang tidak patut, pak yatih bandum. Padahal itanyo kagetung le Allah Taala, kageterimang le Allah Taala, nyo pegak perbandingan. Nya yang kena pegah. Padahal Allah Taala gejuk nikmat dum ke getanyo, gebi le Allah Taala segala sesuatu yang hentong pernah dalake, tapi kagejuk le Allah. Tapi le getanyo tetap tabalah hatanya bandum-bandum ke atas hanaga, tapi hana mencabut le Allah Taala nikmat ke getanyo. Nyo adalah pertanda celaka besar.
ujung jihnya adalah akan terjerumus katanya kepada kelakuan yang amat besar, artinya kepada perkara yang sangat ditakutkan, artinya katanya rut dalam perkara bahayanya, sehingga benda tu menyemenan untuk dirubah, untuk disudraw. Ya, nyamenan. Nyo perbandingan mesti hino ngeraja dunia ke perbandingan. Kena keju adapun kebesaran raja dan jalalnya dan kibriya kebesaran dan jalal juga ketinggian. Maka dengan sekira-kira bahwasanya malaikat yang mukarrabin yang abrar yang berdiri mereka itu baginya dengan khidmah pagi-pagi dan petang-petang, hingga bahwasanya setengah mereka itu mereka yang masa dijadikan Allah Ta'ala di dalam berdiri, dan setengah mereka itu orang yang ada ia di dalam ruku', dan setengah mereka itu orang yang ada ia dalam sujud. Tak utik jino bunuh kan berbanding raja dunia, jino berbanding dengan Allah musuh. Allah yang besar kekuasaannya, tinggi derajatnya, luar biasa Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'alanya dikhadam oleh malaikat yang muqarrabin, yang mana mereka itu kan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala pagi, petang, hingga mulai dari diciptakan mereka itu malaikat sampai-sampai malaikatnya ibadah kepada Allah. Artinya nasib sebahagian mereka itu yang rukuk sampai-sampai, sebahagian mereka itu yang sujud sampai-sampai, yang tidak pegang. Jadi kita pegang perbandingan igetanyo beok tak pupuk kebaikan yang padahal nikmat Allah cukup raya, tapi hinan kaiduk ujub, hinan kaiduk ria. Malaikat hana pre-pre ke ibadah kepada Allah. Urung-urung yang dekat dengan Allah Ta'ala siang malam mereka itu hana luput daripada mengingat Allah. Nyamban gepegak suatu perbandingan. Dan setengah daripada mereka itu orang yang di dalam, orang yang ada ia di dalam mengucap tasbih dan tahlil, maka tiada sempurna berdiri mereka itu di dalam perdiriannya. Maka tiada sempurna berdiri mereka itu di dalam perdiriannya. Artinya kena pegang naurung yang mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil, yang enggak anggap hana sempurna laginya ka dapat getegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tiada orang yang rukuk akan rukuknya, tiada sujud orang yang sujud, tiada mengucap tasbih akan tasbihnya, dan orang tahlil akan tahlilnya, dipanjangkan dengan dia suaranya, dipanjangkan suaranya hingga ditiup sangkakala. Artinya mereka itu semuanya berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Nya kan gipegak suatu perbandingan. Jadi dum urungnya kok jai gepubuk ibadat tetap dekat dengan Allah, tidak ada ujub dan tidak ada ria. Tumai itanya beuk pupuk ibadat terasa cukup jai. Nya gipegak perbandingan. Entuk berupa tu berarti tanyo karena berada dalam bahaya besar. Berarti hinan kena pegah ibadah katanya yang sangat sedikit bunuh golomna harga. Kemudian tatkala selesai mereka itu daripada khidmah ini yang amat besar, menyeru dengan sekaliannya berkata mereka itu, oleh ibadat li para mereka itu malaikat, sehingga geseru lam gekeun subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatik, maha suci Tuhan kami, tiada kami ibadat akan sebenar ibadat kami. Yang hendak berkah kena untuk kamu ditno mengibadat kedron ya Allah golom lagi yang sesungguhnya teman haji, golom banbut kamu ibadat, golom lagi yang neyu lero ni Allah, padahal pajan kaki ibadat. Mulai malaikatnya dicipta oleh Allah hentak orang kiamat mentang ni ibadat, tapi waktu ujung-ujung jih nyan ban gekeun itanyo wanta ibadat seolah-olah tak rasakan bahwa ka sangat sempurna, ka sangat banyak, ka sangat bersih yang terasakan, padahal belum apa-apa ibadah katanya. Ya, nyamban ganyan gekeun li para malaikatnya, maha suci Tuhan kami, tiada kami ibadat akan sebenar ibadat kami akan dikau sayyidil mursalin, akan ibadah kami daripada hak ibadah engkau, mana ibadah akan sebetul-betul orang yang beribadah kepadamu, sayyidil mursalin yaitu Nabi Muhammad, dan sebaik-baik orang arifin, dan terlebih mengetahui makhluk, dan yang terlebih mengetahui makhluk, dan yang afdalnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nekun dalam suatu hadis. Ya, jadi kamu hana mengibadat lagi di ibadat li hamba adro ni masuk Nabi Muhammad salah satu hamba yang mana Nabi Muhammadnya segat-gat urang arifin ahlinya, dan yang terlebih mengetahui yang lebih alim daripada makhluk hidup kan Nabi Muhammad, dan yang lebih afdalnya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nekul Nabi kiban nekul Nabi watane ibadat
subhanaka la ahsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nabi Muhammad pilaganyan kalau ngeukeun maha suci engkau yang tiada dapat aku menghinggakan puji atas engkau seperti barang yang memuji engkau atas diri engkau. Kiban ngeukeun Nabi maha suci engkau ya Allah yang lun haik lu hinggakan puja sabi ke dro ne. Haik lung puja dro ne lagi dro ne pun puja dro ne nya maksudnya. Lung lumah daripada lung sanggup lung puja dro ne belagi dro ne puja ke dro ne. Karena pujian Allah Taala itu kepada dirinya kan tidak putus-putus kan sampai-sampai aja. Mulai dalam azali Allah selalu memuji dirinya dengan kalamnya yang nafsi. Cuma kan sampai pandai dia dah puja Allah lagi Allah ne puja dro ne. Makanya Rasulullah sendiri gepegang ya Allah maha kekurangan. Haik gehinggakan, haik gepuja Allah Taala lagi Allah memuji dirinya. Masih juga merasa kekurangan. Yang kejik-kejik menyatakan hana tak pembanding seolah-olah kajai tak tahan di pembanding supaya ada hana mupat lom ibadah yang tayang kerjakannya golong mupat sapat. Bersabda, tiada aku kuasa bahwa aku memuji atas engkau dengan sebenar puji yang engkau baginya ahlinya. Han kuasa lun ya Allah untuk lun puja drone dengan sebenar-benar puja dan lun adalah kan ahli bagi memuji engkau. Haik lun puja drone ya Allah Taala lagi drone lun puja ke drone. Yang kejip ubina dum makhluk di ibadah kepada Allah Taala menyutane perbanding dengan nikmat yang dijuk oleh Allah Taala hana mumpat pi. Yang kejut ilikut sang kali kepegah Yang kejut tanya masuk dalam syurga tok semata kemurahan Allah. Tidak semata-mata amal tu. Hana mumpat sebab amal katanya. Karena sayang Allah yang selalu katanya petik dalam dunia, yang kesayangnya ke yang singgah di akhirat memasukkan tanya dalam syurga. Sebab watai singgah kena kepegah ilikut. Watai singgah kepedah amal katanya kan 3 suratan amal, lebar suratan amal. Kan 2 buah suratan amal 3. Yang pertama suratan kebaikan, yang kedua suratan kejahatan, yang kelima suratan nikmat. Kagak hitung dum kebaikannya disetarakan dengan nikmat, dengan suratan nikmat. Karena nikmat Allah juga ditulis. Allah gebi sehat, Allah gebi umur, Allah gebi harta, Allah gebi kesempatan, Allah gebi taufik, Allah gebi iman. Ada pudu dong gebi Allah. Kan kok jai nikmat Allah. Saat seorang hamba ruh itu mayang, gepu banding karena gebi sehat. Saat hambanya roh sedekah, gepu banding karena gebi rezeki. Ijih bedah tengah malam, gepegat nikmat jaga malam. Gepegat nikmat bagi jih iaitu dijaga pada tengah malam. Hanya gebuh taufik sehingga sama dengan kemandum-mandum disetarakan dengan nikmat. Sehingga ubena kebaikan yang dia kerjakan habis ditalum oleh nikmat sehingga tanpa tersisa sedikit pun. Kan tok tinggal kejahatan. Geperiksa kejahatan. Watai geperiksa kejahatan ka cukup jai kejahatan. Cuma watai menan kiban yang sebenarnya kepada si hamba. Kan tok tamu neraka. Padahal tak pupuk ibadat mulai jut tu nya tadi kedi. Mulai ke pelahir tanya oleh Allah Taala tak pupuk ibadat sampai meninggal tak ada pupuk maksiat. Tapi atanya mandum watai kepebandingkan dengan nikmat hanya mumpat amal. Karena amalnya semuanya ditalum oleh nikmat. Habis mandum-mandum tinggal yang dia nikmat Allah. Kehanali kebaikan tu. Olehnya tinggallah kejahatan, berhala si hamba itu masuk neraka. Tapi dengan sebab kemurahan Allah, dia mendapati nikmat, dia mendapati senang Allah dalam dunia lewat salat, lewat zakat, lewat puasa, lewat baca Quran, lewat duduk di majlis ilmu, lewat kebaikan-kebaikan. Nyokonyo tanya sedang memetik sayang Allah teman haji. Tanya bersedekah sedang kita petik sayang Allah. Getanya tak sembahyang sunat sedang kita petik sayang Allah. Duduk dalam majlis ilmu dengan tak petik sayang Allah. Sayangnya ke yang membuat tanya tamang surga tengok. Gekunlah bahawa seorang hamba itu masuk surga dengan sayang Allah, dengan rahmat Allah, rahmat ke sayang Allah. Bahkan tanya sayang oleh Allah karena taat dalam dunia. Dosa pun dapat dihapuskan oleh Allah pada. Lagi kita ngengen tu mengingat jasa jihjai. Kan? Walaupun naik pupuk kejahatan ke katanya, bak watai tak ingat nalah kebaikan ji saboh yang haik tak lupakan ke katanya. Yang haik tak fikir yang kebaikan gak tak ji bak watainya katanya, yang tengah sekarat, tengah susah, tengah macam lah. Walaupun kok jai kejahatan ji, tutup ubena kejahatan karena berat tak sayang terkeji ipak kebaikan ji naik pupuk. Sehingga kan tak pemaaf ji, kan tak bantu ji karena ada kebaikan ji. Ya, nyaman. Nyo kehino ke dalam dunia tempat untuk memetik sayang Allah lewat kebaikan. Makanya nyo ke makna yang kepegah
seorang hamba itu masuk surga dengan semata-mata amalnya, tapi dengan semata-mata sayang Allah. Cuma sayang Allah tidak pernah didapatkan kecuali dengan ilmu dan amal, dengan amal. Bentuk tapi kita tanya waktu gekun, tanyakan semata-mata dengan amal tamang surga, tapi dengan rahmat Allah menyemenan hana payah pupuk ibadatnya kan salah juju. Terempak rahmat Allah pi lewat ibadat. Rahmat itu sayang Allah. Pandai hidup sayang Allah ba maksiat. Sayang Allah yang nak buat taat, menyemenan lakukanlah taat untuk memetik sayang Allah. Ya, nyemenan. Menyedosa tu kok jai. Ada gepedeh dosa oleh Allah Taala lempah le. Tapi pakan tik tamang surga, pakan cik kepa ampun oleh Allah karena aje hipai. Maka jika anda gepegah, nah kadang-kadang sebahagian manusia yang kagak tarik le malaikat untuk ubah neraka tu. Duduk tanya, nak pernah hidup uji jamun dalam dunia, dalam sebuah majlis makan bersama ulama, nah kekenara riza Allah keji. Sehingga mutup ubina kesalahan ji, pramang ji dalam surga. Ahlnya hana terdegri pun hana. Nak pernah haji dalam dunia, digasih ke serara urung, ya urungnya naik gasih ke ulama. Iji hana gasih ke ulama, cuma naik gasih ke serara urung, yang urungnya gasih kepada ulama, urung alim. Nah, yang kengenyan ji wat tamang surga. Karena hina hidup sayang Allah. Karena cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang orang itu cinta kepada ulama, nyo adalah bentuk sayang Allah hina. Kita dapati sayang Allah. Ya, nyamban. Jadi hina gepu banding tu amal yang cukup jai Nabi Muhammad saja sendiri gekun yang bahwa egoknya han dapat gepujo Allah, lagi Allah memuji dirinya Allah. Sungguh sangat kekurangan gerasakan bak gepujo Allah Taala. Ilom nyandiknan ukuran nyan Nabi Muhammad Rasul. Cuman baik sampai pi tanya watai meno dum Nabi menyo tanya mahana tak upayakan tit, hana tak pubut nyo salah tit nyo. Ya, baik tit lagi nyan. Ya, ka. Enang sanyo iaitu bersabda 3 detik ulang, tiada aku bahwa aku memuji atas engkau dengan sebenarnya. Sebenar puji yang engkau baginya ahlinya, istimewa pula aku ibadat akan dikau seperti barang yang engkau itu ahli baginya. Lebih-lebih lun ibadat kerone, artinya han sanggup sit lum ibadat ke drone lagi drone yang drone harapkan. Dan ialah yang bersabda tiada seorang yang masuk ke syurga. 4 kau kagak begah nyokuh yang gekele Nabi hana siraurung yang tambang dalam surga dengan amalnya. Sembah mereka itu getanyong tu le mereka itu sahabat, tiada engkau ya Rasulullah. Batai gekele Nabi kana hana muthira manusia tambang dalam surga dengan amal. Gekele para sahabat termasuk ron ya Rasul. Nyamban juga gekele sahabat. Sabdanya tiada aku. Nyo long pikon tit. Long pi tambang surga kan karena amal lu. Nyambang gekele Nabi Muhammad. Cuman melainkan sagai bahwa menutup akan daku Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Cuman Allah Ta'ala getup keaiban lun sehingga lun mendapat sayang Allah Ta'ala. Ya, lun mendapat sayang Allah Ta'ala sehingga dengan sayang Allah Ta'ala nyankeh lun masuk syurga. Yan ban. Nya jaeno manteng. Adapun nikmat dan pertolongnya seperti firman Allah Ta'ala. Nyukenya yang tak berkasanya berarti sanggup ke nyo begah ayo. Ada lu pegah saknya kena lembaran getanyo iji leon tinggal kedua. Itu yang tadi dengar tentang kedua tapi ke pegah kan? Yang kita nyo leh ke pegah. Suratan amal kebaikan, kejahatan dan nikmat. Yang kerja kena dalam ayat Quran ke pegah kan? Getanyo akan ditanyai sehingga tentang nikmat. Nikmat yang nunjuk oleh Allah Taala. Getanyo nyan hotabah. Jadi menyuruh dalam kebaikan, hinan ke keberuntungan getanyo. Nyo hanaruh dalam kebaikan, nyo ke hinan masalah hati. Sebab nikmat itu juga ditanya. Ya, nyamban. Yang inti dan bukan putra ini ibadahlah dengan menjauhkan sifat tercela dalam hati supaya berharga ibadah tersebut. Walaupun belum seberapa ibadahnya teman haji. Kalau seberapa hanya mumpat pi. Yang kerja bersering-sering katanya membandingkan dan merasakan sedikitnya amal ibadah. Menyuhan dapat terasakan lagi nyan. Kakak sabi-sabi katanya berada dalam rusak. Tak anggap jai fahala ba Allah. Wata tak kahana tinggal mati. Begitulah lagi katanya hana mau mempertimbangkan laba dan rugi dalam dagang katanya. Sehingga wata ketun yang nautang, yang narugo, macam-macam lah. Ya, nyamban kajian wallahu a'lam bissawab. Gimana pertanyaan? Nah. Hana kajian wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi